Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Rani Utari dengan nomor induk mahasiswa 8602333521. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA DSD modul 7 dengan kegiatan praktikum percobaan pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Adapun tujuan dari percobaan kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, dan yang terakhir yaitu menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang digunakan, 1. Cermin datar, 2. Cermin cembung, 3. Cermin cekung, 4. HP, 5. Busur derajat, 6. Kertas putih, 7. Lilin, dan 8. Celah cahaya. Percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Setelah diukur menggunakan busur derajat, hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, bisa kita simpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul, sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya adalah mengamati sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Setelah diamati, cermin cembung menghasilkan sifat cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang dibentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Cobaan terakhir adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Setelah melakukan percobaan, hasil menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk pada cermin cekung bersifat nyata dan terbalik. Percobaan selanjutnya adalah aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Berikut adalah hasil pengukuran perbedaan posisi benda. Pada jarak 10 cm, jarak bayangan yaitu 3 cm. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda yang dihasilkan adalah 2 cm. Selanjutnya, pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda yang dihasilkan adalah 1 cm. Dari kegiatan praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan. Cermin datar dapat menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung letak atau posisi benda terhadap fokus. Sementara itu, cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Nilai fokus dapat ditentukan melalui pengukuran jarak benda dan bayangan yang terbentuk sesuai dengan rumus optika geometris.